warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Milian Perdana. Saya dari manajemen reguler A kelas 622. Saya mengambil jurusan manajemen ekonomi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah MSDM dengan judul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lampung dalam Perspektif Islam. Di sini ada bab 1, kita akan membacakan kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Hal ini karena karyawan merupakan dua aset yang berharga bagi perusahaan. Satu, dengan adanya dukungan penuh dari karyawan dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dari perusahaan. Dengan kinerja kerja karyawan yang maksimal, maka diharapkan perusahaan mempunyai kemampuan bersaing dan lebih unggul dibandingkan pesaing sehingga mampu bertahan dan berkompetensi. Peningkatan kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan itu tidak terlepas dari peranan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia MSD merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia berperan sebagai pelaksanaan dari fungsi perusahaan, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, manajemen staf, kepemimpinan, dan pengawasan, serta sebagai pelaksanaan operasional perusahaan. Manajemen syariah adalah sebuah perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Setiap perilaku manusia yang ada di dalam sebuah kegiatan didasari dengan nilai-nilai ketauhidan. Oleh karena itu, perilakunya akan terkendali dan tidak ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang random lah, yang mana aja lah. Syariah Mitra Argo Usaha merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseorangan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BPRS Mitra Argo Usaha merupakan konvensi dari bank konvensional. BPRS Mitra Argo Usaha yang sering dikenal dengan Bank Mau, ada satu-satunya bank di Lampung yang menyandang sebagai bank mualaf dari BPR konvensional menjadi BPR syariah. Kita dong ke OBS. BPRS Mitra Argo Usaha Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan berbasis syariah harus menerapkan manajemen dengan terbit dan efisien yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini didukung dengan adanya Al-Quran dan Sunnah sudah mengatur sekecil apapun urusan di dunia, contoh seperti masalah mengenai ibadah manusia, masalah muamalah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Quran harus digunakan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali manajemen. Dari hasil prasurvei menurut Ibu Agrita selaku manajer operasional pembiayaan rakyat syariah Mitra Argo Usaha, bahwa manajemen sumber daya yang islami penting di dalam suatu perusahaan, terutama di BPRS Mitra Usaha, karena manajemen Islam berpengaruh dalam kepentingan kelancaran bank, terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kinerja yang terus-menerus menyebabkan adanya peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun, adanya penerapan dari manajemen sumber daya manusia seperti proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan kompensasi pada BPRS Mitra. Emang dia gaming mau diapain? Dan berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka perumusan masalah yaitu bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam Islam. Tujuan penelitian berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicoba dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan BPRS Bandar Lampung. Di sini ada bab 2 tentang landasan teori manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Gary Deseler yang dikutip oleh Doni Kurniawati, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kebijakan perusahaan dan cara yang dipertekan dan berhubung dengan aspek-aspek dari manajemen sumber daya manusia. Dari sisi manajemen termasuk adanya kebijakan perekrutan karyawan, seleksi dalam melakukan rekrut karyawan, mengadakan pelatihan agar lebih memahami lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab atas posisi yang dibebankan, penghargaan atas pencapaian yang telah dicapai, serta melakukan penilaian kinerja karyawan di suatu perusahaan. Tugas manajemen sumber daya manusia. Perusahaan yang mengalami peningkatan kinerja merupakan usaha dari seorang manajer di bagian SDM. Adapun sebutan untuk manajer sumber daya manusia ini yaitu Human Resource Development atau HRD. Tujuan dari HRD yaitu meningkatkan kinerja individu sehingga memberikan kontribusi langsung ke tujuan kinerja organisasi perusahaan.
Di sini ada seleksi tenaga kerja, proses menemukan calon karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Di sini ada A, pengembangan dan evaluasi karyawan. Karyawan bekerja pada perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, manajer harus memberikan bekal agar karyawan dapat menguasai ahli pada bidangnya masing-masing serta dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang B, memberikan kompensasi dan proteksi bagi pegawai. Manajer memiliki tugas dalam hal memberikan penghargaan atau kontribusi karyawan secara teratur. Kompensasi ini sangat penting. Kompensasi harus sesuai dengan kondisi pasar karyawan yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi tidak sesuai dapat menimbulkan kerugian hubungan antara manajemen dengan karyawan. Pengelolaan hubungan antara manajemen dengan karyawan untuk mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi kedua belah pihak sehingga terjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja. Pelatihan atau training. Dengan adanya pelatihan atau training, karyawan dapat bekerja dengan baik dan dapat memberikan kepuasan bagi diri sendiri dan perusahaan sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan produktivitasnya serta memberikan kontribusi guna pencapaian tujuan perusahaan. Suatu program pelatihan disebut efektif bila bermanfaat bagi peserta atau karyawan dan dampaknya dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Manajemen pengembangan diri. Di sini ada manajer harus membantu karyawan untuk mengembangkan diri. Maka proses pengembangan diri dimulai dari pengetahuan tentang siapa diri kita, apa yang kita mau dan tujuan kita. Yang ketiga, apa yang kita punya untuk mencapai tujuan itu. 3 hal di atas dapat menjadi peta dasar untuk pengembangan. Penelitian kerja. Tugas seorang manajer adalah melakukan penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Menetapkan kebijakan berarti membuat keputusan apakah karyawan yang dipromosikan, didemosikan, atau balas jasanya dinaikkan. 5 dari tugas-tugas MSDM dapat difahami bahwa manajer memiliki tugas yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, mulai dari proses persiapan dan penyelesaian tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, pemberian kompensasi, melakukan pelatihan karyawan-karyawan, dan sampai melakukan penilaian secara berkala. Karyawan kompensasi tugas-tugas tersebut harus terrealisasi dengan baik agar perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan. Dari tugas-tugas MSD dapat dipahami bahwa manajer memiliki tugas yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, mulai dari proses persiapan dan penyelesaian tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, pemberian kompensasi, melakukan. Di sini ada bab 3, metode penelitian. Jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian. Penelitian memiliki jenis yang beragam jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi kegunaan metode maupun data yang didapatkan. Penentuan jenis penelitian menyesuaikan masalah dan desain penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian hubungan yaitu suatu penilaian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan. 2. Ada sifat penelitian, di mana sifat penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif, kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Sumber data menurut Suharmasini Arikunto, yaitu yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 3. Data dijadikan bahan yang menyusun informasi berdasarkan pengertian tersebut. Subjek yang diambil datanya dan selanjutnya akan diambil ke sumber data premier. Sumber data premier adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. 4. Data-data langsung diperoleh dari sumber data. Pertama, lokasi penelitian atau objek penelitian. Data premier merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 5. Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada manajer operasional bank, 6 karyawan, dan 5 nasabah BPS. Yang kedua ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dihasilkan dan diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Di dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari literatur dan berbagai macam sumber
data lainnya seperti buku-buku yang relevan, jurnal, dan teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematikan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami, dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain. 10. Untuk menganalisis data, penelitian menggunakan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret. Sekian dan terima kasih.